Kalau saya bisa menyampaikan, boleh menyampaikan Bang Herul, bagi orang yang tidak kuat begitu ya, orang yang tidak kuat, tantangan mengajar BIPA itu kan luar biasa. Nah, kalau yang tidak kuat pasti menyerah dan mundur jadi pengajar BIPA. Maka harus benar-benar yang memiliki panggilan, panggilan jiwa ini ya. Bayangkan Bang Irul, saya tuh pernah misalnya ketika merencanakan mengajar ini, terus mengajar tokoh ya, tokoh nasional, tokoh di Indonesia. Kemudian dibahas ada tokoh bla bla bla, salah satu yang diangkat itu kan Soekarno. Pertanyaan dari salah satu mahasiswa BIPA saya, Bu, mengapa ya Pak Soekarno itu istrinya lebih dari satu? Kita tidak hanya menyampaikan tentang konten bahasa Indonesia, afiksasi, morfologi ya, bagaimana pengucapan yang tidak, tetapi kita berdiri sebagai duta ya, duta Indonesia. Kita membantu Indonesia memberikan citra positif ya, bagaimana menyajikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang sangat bermartabat, memiliki citra positif bagi mereka ya. Saya menyampaikan bahwa mengajar BIPA itu harus dari hati ke hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para sahabat edukasi, kali ini kembali lagi bersama saya di channel Erul Edukasi, channel kreatif dan edukatif. Dan pada kesempatan malam hari ini, kita sudah bersama dengan salah satu rekan saya, Ibu Prima Vidya, Magister Pendidikan, merupakan salah satu dosen terbaik yang dimiliki Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, kita akan mengobrol bersama terkait bahasa Indonesia bagi penutur asing. Tentunya ini akan menjadi menarik dan menginspirasi serta memberikan kemanfaatan bagi kita semua, khususnya bagi para sahabat edukasi. Baik, para sahabat edukasi, langsung saja kita menyapa rekan saya, Ibu Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Herul, selamat malam. Ini kalau di Surabaya malam, kalau di Ternate malam sekali ya. Jadi perlu disampaikan kalau sekarang itu saya berada di Makassar. Oh, di Makassar. Iya, karena lagi tugas belajar, jadi tidak dalam rangka mengajar di kampus, tapi studi dulu. Sama dengan Ibu Risma. Sama. Oh. Nasib kita sama. Sebelum kita masuk pada obrolan inti, Mbak Prima, tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal yang dianugerahkan kepada manusia, sehingga teknologi yang begitu pesat perkembangannya tercipta, sehingga walaupun kita terpisahkan oleh jarak yang begitu jauh, kita masih mampu untuk bertatap muka dan saling bertukar pikiran, saling berbagi kemanfaatan bagi sesama manusia. Insya Allah ini akan menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Jadi saya juga ingin ucapkan terima kasih mewakili para sahabat edukasi di tengah waktu kepadatan dan kesibukan Mbak Prima, masih sempat untuk meluangkan waktunya guna berbagi di Erul Edukasi Channel. Terima kasih sekali lagi, Mbak Prima. Kembali kasih. Ya, baik. Ada beberapa subtopik obrolan yang kita akan bincangkan pada kesempatan hari ini, malam hari ini. Insya Allah sekitar kurang lebih 30 menit ke depan. Yang menjadi pertanyaan pertama yang akan mengawali obrolan kita pada kesempatan ini adalah saya ingin mengetahui, tentunya juga para sahabat edukasi, sejak kapan Mbak Prima tertarik dengan BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur bahasa Indonesia bagi penutur asing. Apakah ada inspirasi tertentu atau seperti apa? Silakan Mbak Prima. Oke, baiklah. Sebelumnya terima kasih Bang Herul. Selamat malam sahabat edukasi, benar ya? Selamat malam semuanya, senang sekali. Perkenalkan, saya Prima Vidya Asteria, saya dosen
di Universitas Negeri Surabaya. Nah, ini latar yang saya gunakan ini UNESA ya, Universitas Negeri Surabaya. Silakan, monggo Bang Erul kapan-kapan mampir. Terima kasih tadi sapaan hangatnya dari Makassar. Ya. Ini dosen Ternate tapi di Makassar sekarang. Terima kasih. Tadi senang sekali, saya justru lebih senang mungkin ya, karena BIPA itu seperti degup jantung ya, duk 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 gitu. Jadi ketika diminta ayo berbagi BIPA itu langsung ayo begitu ya. Jadi saya lebih senang mungkin dari Bang Erul. Terima kasih diberi kesempatan untuk berbagi. Yang jelas motivasi saya di sini untuk berbagi semangat tentang BIPA. Jadi biar semakin banyak yang mencintai BIPA begitu ya. Nah, tadi pertanyaan menarik dari Bang Erul ya. Sebenarnya sejak kapan sih Mbak tertarik dengan BIPA begitu. Jadi sebenarnya saya mengenal BIPA awalnya itu sejak saya S1. Saya S1 di Universitas Negeri Malang. Di Malang itu di UM itu BIPA menjadi salah satu minor saat itu. Saya angkatan 2007. Nah, masuk 2007, saat itu BIPA menjadi salah satu minor. Akan tetapi karena beberapa pertimbangan saat itu saya tidak mengambil BIPA sebagai minor saya. Jadi saya hanya tahu tentang BIPA, tapi saya tidak berkenalan secara langsung. Kemudian sampai pada akhirnya saya saat bekerja di UNESA, di Universitas Negeri Surabaya tahun 2014, dan saya berkenalan dengan BIPA UNESA, diberikan kesempatan mengajar BIPA di UNESA itu tahun 2015. Nah, karena itu berkenalannya, mungkin ini ya, tak kenal maka tak sayang ya. Nah, jadi rasanya itu saat itu, loh, kok ternyata asyik sekali ya mengajar BIPA itu, karena walaupun materinya sama-sama bahasa Indonesia, tetapi konteksnya yang berbeda ya. Apalagi tadi kan Bang Erul juga bahasa Indonesia bagi penutur asing. Siswanya itu, pelajarnya itu bukan orang Indonesia asli begitu ya, tetapi orang asing yang sedang belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing begitu. Maka tentu ini memiliki tantangan gitu ya, tantangan kita sebagai pengajar. Nah, karena saya pribadi itu suka tantangan ini ya, apalagi BIPA ini penuh tantangan, terus menantang diri untuk memunculkan banyak kreativitas dalam mengajar. Makanya saya pertama kali mengenal tahun 2007 itu ya di UM, tetapi belum berkenalan secara langsung, terjun langsung. Akhirnya diberi kesempatan mengajar di UNESA itu, BIPA UNESA 2015. Lalu saya mungkin nanti ceritanya lebih banyak ini ya. Akhirnya ingin semakin dalam karena cocok ya, ingin semakin dalam mempelajari BIPA. Dan sampai saat ini 2021. Akhirnya sekarang kalau di mana-mana saya ditanya, nama saya Prima, saya dosen UNESA dan bidang keahlian saya pembelajaran BIPA karena saking jatuh hatinya dengan BIPA. Begitu Bang Erul. Oke, baik, sangat luar biasa. Jadi memang terkadang ketika kita belum mengalami sulit untuk kemudian tumbuh yang namanya cinta terhadap apa saja ya. Oke. Betul. Dan ketika kuliah di Malang, sebagaimana yang disampaikan bahwa kenal dengan BIPA begitu atau biasa-biasa saja, tapi setelah terjun ke lapangan praktik langsung mengalami, begitulah kemudian ada suasana-suasana yang merasa cocok dengan pribadi Mbak Prima. Oke. Baik, inilah yang kemudian ingin digali lebih dalam lagi terkait bagaimana konteks, bagaimana kesan selama mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Tentunya ini akan menjadi informasi berharga bagi kita semua, terkhusus bagi para sahabat edukasi. Tentu banyak aspek kita berbicara tentang kesan dalam mengajar, baik dari pengajarnya, kemudian dari peserta didiknya atau pembelajarnya. Banyak yang bisa diceritakan. Mungkin bisa digambarkan dulu, Mbak. Nah, ini menjadi nih poin yang paling saya nanti ya, bercerita tentang pengalaman mengajar BIPA. Jadi mungkin Bang Erul di luar sana banyak sekali senior gitu ya, atau teman-teman kolega itu yang mengajar BIPA lebih lama begitu ya dari saya ya. Oleh karena itu saya di sini konteksnya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya miliki, berbagi apa yang saya rasakan, begitu saja motivasi saya. Nah, sejauh pengalaman saya
bagaimana mengajar BIPA itu. Mengajar BIPA itu di saat 2017 ya di Simposium Internasional BIPA di Jogja, itu saya menyampaikan bahwa mengajar BIPA itu harus dari hati ke hati. Ya, dari hati. Ini bahasanya sejak tadi tentang cinta, BIPA, kemudian sekarang harus dari hati ke hati. Karena ketika kita berbicara ini ya, bahasa ya, kalau bahasa ini kan sebagai media untuk menyampaikan pesan dalam konteks komunikasi, apalagi ini penutur dan mitra tuturnya ini berbeda budaya begitu ya, berbeda latar, maka banyak sekali aspek yang perlu dipertimbangkan di sana. Nah, kalau saya bisa menyampaikan, boleh menyampaikan Bang Hairul, bagi orang yang tidak kuat begitu ya, orang yang tidak kuat, tantangan mengajar BIPA itu kan luar biasa. Nah, kalau yang tidak kuat pasti menyerah dan mundur jadi pengajar BIPA. Maka harus benar-benar yang memiliki panggilan. Oh, panggilan jiwa ini ya. Karena luar biasa Bang Hairul, bayangkan apa yang kita siapkan kalau kita melihat pembelajaran sebagai proses ya, ada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan, kemudian evaluasi. Ada serangkaian proses pembelajaran. Apa yang kita siapkan itu di kelas itu pasti ya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terduga. Nah, bayangkan Bang Hairul, saya pernah misalnya ketika merencanakan mengajar ini, terus mengajar tokoh ya, tokoh nasional, tokoh di Indonesia. Kemudian dibahas ada tokoh bla bla bla, salah satu yang diangkat itu kan Soekarno. Pertanyaan dari salah satu mahasiswa BIPA saya, "Bu, mengapa ya Pak Soekarno itu istrinya lebih dari satu?" Lah, itu kan tidak direncanakan. Jadi menjadi pengajar BIPA itu luar biasa. Apa tantangannya? Jadi harus kuat mental. Makanya poin pertama harus benar-benar menguatkan mental, karena kalau kita hitung saja sarjana bahasa misalnya ya yang berasal dari background-nya bahasa Indonesia, latar belakangnya pendidikan bahasa Indonesia mungkin banyak. Tetapi bagaimana menyampaikan konten bahasa Indonesia ini ya, itu kan seni mengajarnya ya kepada mereka yang berbeda budaya gitu ya. Mereka yang masih awam itu seperti apa? Ini seninya. Nah, banyak sekali pengalaman ada yang ya semuanya menyenangkan kalau menurut saya, tetapi yang pasti itu dikduknya itu yang tidak bisa diprediksi. Seperti itu tadi. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, mengapa Bu ya orang Indonesia itu model kerudungannya banyak macam-macam. Ada yang seperti Bu Prima, ada yang di ubet-ubet, ada yang besar, ada yang gini. Nah, itu kan kalau kita bertanya mungkin Bang Hairul juga dari bahasa Indonesia juga kan ya Bang Hairul ya. Nah, apa diajarkan itu waktu belajar bahasa Indonesia kan tidak. Nah, waktu di kampus kan kita tidak belajar itu. Maka pengajar BIPA itu harus mau belajar semua hal ya, belajar tentang apa saja. Harus tahu sedikit-sedikit nggak apa-apa. Yang penting harus tahu karena itu nanti kita berdiri di kelas gitu ya. Baik kalau sekarang daring ya, kita berdiri sebagai pengajar itu kita tidak hanya menyampaikan tentang konten bahasa Indonesia, afiksasi, morfologi ya, bagaimana pengucapan yang tidak, tetapi kita berdiri sebagai duta ya, duta Indonesia. Kita membantu Indonesia memberikan citra positif ya, bagaimana menyajikan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang sangat bermartabat, memiliki citra positif bagi mereka ya, karena mereka itu kan perwakilan dunia ya dari bermacam-macam negara. Maka itu tantangannya Bang Hairul. Mengapa saya sangat suka. Nah, tantangan lainnya adalah tidak bisa, mungkin teman-teman yang ingin mengajar BIPA ya, tidak bisa mengajar BIPA itu asal-asalan. Jadi misalnya, besok saya ada jadwal mengajar BIPA, oke lah, besok lah. Ngajar tentang apa? Ngajar tentang tokoh, oke lah, besok lah. Tidak bisa seperti itu. Setiap pertemuan itu istimewa. Ya, itu harus ada di ini ya, di mindset kita, harus di pikiran kita itu harus kita setting seperti itu. Setiap pertemuan adalah istimewa. Maka besok mengajar tokoh, materinya apa ini? Mereka kompetensinya harus bisa apa? Materinya apa? Saya harus menggunakan media apa? Nanti di sana mau dikelompokkan apa individu? Menggunakan metode apa? Nah, itu harus benar-benar difikirkan. Jadi dengan begitu setiap pertemuan itu akan menjadi istimewa. Sekali lagi, apa yang kita berikan ke mereka itu nanti menjadi kesan tersendiri ya bagi mereka. Maka jika biasanya saya menyampaikan ke teman-teman, ke mahasiswa itu, ayo makanya ketika mengajar BIPA itu harus
dengan cara yang asik dan menyenangkan. Buatlah kelas BIPA itu penuh senyum, ya harus sampai senyum. Jadi mereka itu tersenyum ketika menerima pelajaran itu ya, ketika menerima materi maka semuanya itu senang dan ilmu yang kita berikan, materi yang kita berikan dengan mudah diserap oleh mereka. Dengan cara yang asik, jadi harus diganti-ganti. Jangan ceramah, oke, video itu menarik, tapi ketika 14 pertemuan video terus itu akan membosankan. Benar ya Bang Herul ya? Nah, maka harus divariasi. Ini menariknya, karena kita sekali lagi tidak hanya berdiri sebagai guru bahasa Indonesia, sebagai pengajar BIPA, tetapi kita menjadi duta di situ. Ya, membawa, memberikan sebuah kesan tentang Indonesia. Begitu. Oke. Baik. Sangat luar biasa, semakin menarik apa yang kita obrolkan pada kesempatan malam hari ini, Mbak Prima. Jadi saya bisa mengatakan bahwa dari cara Mbak Prima memaparkan pengalaman itu, ini membuktikan dan menggambarkan bahwa selama ini Mbak Prima sangat menghayati dan sangat tulus, ikhlas menjalani yang namanya menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Ada satu poin yang sangat penting dan tentunya menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua bahwa bukan sekedar mengajarkan bahasa Indonesianya, tetapi ini adalah sebuah wadah, ini adalah sebuah kesempatan untuk kemudian memperkenalkan budaya Indonesia, untuk kemudian mensosialisasikan begitu banyak keragaman di Indonesia. Ya, namun satu hal yang menjadi pertanyaan yang perlu juga disampaikan kepada para sahabat edukasi, Mbak Prima, tentu terkadang ya, saya juga terkadang menanyakan, ada pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya. Untuk menjadi pengajar BIPA itu kira-kira lebih bagus orang yang jurusan bahasa Indonesia kemudian mengajar, atau orang yang jurusan bahasa Inggris kemudian mengajarkan BIPA. Itu yang pertama ya, disimpan dulu karena ini beberapa. Ini saya gampang lupa loh Bang Heru. Oke, gitu. Ya, satu saja karena tadi dikatakan bahwa bukan semata-mata mengenal karakter, tetapi jauh lebih dari itu perlu mengetahui budaya dari peserta didik atau pembelajar asing ini. Ya, tentu untuk mengetahui itu tentu kita harus tahu bahasa asalnya, bahasa dari orang asing itu. Mana mungkin kita bisa mengenal lebih dalam tentang budayanya ketika kita tidak memahami bahasa asli mereka. Ya, jadi apakah strategi yang digunakan? Mungkin bertanya langsung kepada peserta didiknya, budayanya bagaimana, atau Mbak Prima mencari atau menggali informasi di berbagai sumber informasi atau seperti apa. Jadi ada dua topik. Yang pertama adalah, masih ingat Mbak Prima? Nanti diingatkan ya kalau lupa ya. Oke, ya silakan Saya Mbak Prima. nomor satu masih ingat. Oke. Baik, terima kasih Bang Herul. Ini menarik sekali ya. Ini sepertinya pertanyaannya selalu menarik ini ya. Terima kasih. Jadi saya terpancing untuk semangat menjawab. Nah, pertanyaan tadi, Mbak Prima, kalau mengajar BIPA, apakah harus dari jurusan bahasa Indonesia yang menguasai kontennya, karena kita mengajar bahasa Indonesia, ataukah dari bahasa Inggris sebagai ini ya, biar lancar untuk menyampaikannya, ya kan? Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya kan ada dua hal yang berbeda ya. Yang satu itu sebagai konten, ya kan, materinya bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua itu dari segi penyampaiannya, begitu ya, penyampaian materi. Bahasa Inggris tadi dianggap oleh Bang Herul atau mungkin sebagian umum ini memang umumnya menganggap harus Bu ngajar BIPA itu harus bahasa Inggrisnya bagus ya, begitu ya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bang Herul, jika yang akan ini kan saya ganti bertanya, jika kita itu mau mengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing, yang penutur asingnya ini misalnya ya dari China, bahasanya bahasa Mandarin, kemudian kebetulan mereka tidak bisa bahasa Inggris, apakah nanti bahasa Inggris kita itu berguna ketika mengajar? Tentu tidak berguna. Nah, mungkin berguna untuk hal-hal tertentu ya yang sama-sama dipahami ya. Tetapi apabila mereka, saya pernah berusaha ketika saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia dan salah satu murid saya, siswa saya itu tidak bisa dengan bahasa Indonesia, kemudian saya berusaha asumsi saya dengan bahasa Inggris, bisa. Nah, akhirnya di situ yang keluar adalah bahasa apa, Bang Herul? Bahasa Tarsan kita, gunakan tubuh kita, gunakan gambar, gunakan video.
menggunakan hal-hal lain yang mempermudah, yang menjadi jembatan antara kita dengan siswa kita. Jadi itu menariknya mungkin ya, Bang Errol ya. Tadi saya bilang harus kreatif. Kalau Anda takut gitu ya, Anda takut tantangan, tidak suka, tidak mau berusaha lebih keras gitu ya, itu pasti mental sebagai pengajar BIPA-nya kurang. Jadi pertanyaannya, apakah harus jurusan bahasa Indonesia? Tidak. Iya. Tetapi harus mau belajar bahasa Indonesia. Jurusan bahasa Indonesia pun misalnya ya, ketika kuliah misalnya datangnya selalu telat, mengerjakan tugas terlalu telat gitu ya. Kalau di kelas ngantuk tidur gitu, saya kurang yakin kalau misalnya pemahamannya tepat gitu ya. Maka memang ini juga yang saya tulis Bang Hairul, yang di simposium itu, mengapa mengajar BIPA itu harus dari hati ke hati. Ketika dia punya panggilan, senang begitu ya, ingin menjadi duta Indonesia, maka mau belajar bahasa Indonesia, mau pelajari itu bahasa Indonesia sebagai konten, itu poin pertama. Kemudian belajar bagaimana menyampaikannya, itu poin kedua. Yeah. Nah, maka jurusan apa saja sebenarnya bisa. Namun bagi mereka yang memang background-nya ya, latar belakangnya itu pendidikannya itu dari bahasa Indonesia, entah pendidikan maupun linguistik ya, linguistik murni ya, bahasa Indonesia murni, maka itu menjadi satu keuntungan karena sudah akrab dengan bahasa Indonesia, karena sudah memahami lebih banyak begitu. Akan tetapi kita sekali lagi harus harus dituntut mau terus mendalami ya tentang perkembangan isu-isu kebahasaan juga begitu. Itu yang pertama. Kemudian walaupun gini Bang Hairul, walaupun tidak dari bahasa Indonesia latar belakang pendidikannya, ada banyak sekali pelatihan yang dapat kita manfaatkan. Jadi walaupun saya dari bahasa Indonesia, tetapi saya juga ikut pelatihan karena merasa harus mendalami ini. Mungkin dari segi konten saya lebih akrab tentang bahasa Indonesia, tapi bagaimana metodenya, bagaimana strateginya, bagaimana mengembangkan bahan ajar BIPA, mengembangkan media BIPA. Nah, itu yang harus senantiasa dipelajari begitu. Karena sangat dinamis, Bang Irul, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi apa, Bang Irul ya? Yang kedua, salah satu hal yang dibutuhkan bagi pengajar BIPA adalah pemahaman terkait ya, ingat budaya. Oke, ini menarik ya, bahasa dan budaya ya, vice versa ya, saling mempengaruhi begitu ya. Ya, begini, ini kebetulan ada kaitannya sedikit ini dengan penelitian calon penelitian saya ya. Jadi begini, setiap manusia itu kan lahir dan berkembang dalam masyarakatnya, yang mereka punya bahasa dan budaya sendiri. Nah, ketika seseorang itu, oleh karena itu seseorang itu kan punya bahasa dan budaya asal, begitu ya Bang Erul dan teman-teman semuanya sahabat edukasi. Nah, ketika mau belajar bahasa asing, kita sebut saja di sini kan kasusnya belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, maka mereka itu sudah punya bahasa dan budaya asal, kemudian mereka juga akan belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Kan bahasa tidak sebagai materi ya, tapi berbahasa. Jadi menggunakan bahasa sesuai konteks ini Indonesia. Maka apakah sebagai pengajar BIPA itu kita harus mau belajar bahasa dan budaya mahasiswa, budaya asalnya begitu ya. Nah, inilah pentingnya pemahaman lintas budaya ya. Nah, ini sangat mempermudah kita nanti ketika mengajar bahasa Indonesia di kelas. Jadi bagaimana kebiasaan-kebiasaan mereka. Nah, makanya kalau tidak mau pelajari, maka bisa salah. Bagaimana ketika memanggil begini, apa begini, Bang Erul. Kemudian ketika mau memberikan misalnya ya, memberikan uang tangan kanan atau tangan kiri. Nah, kita kan harus belajar. Di situ fungsinya itu nanti keharmonisan, bagaimana toleransi itu muncul. Tetapi sekali lagi ketika mereka mau belajar bahasa dan budaya Indonesia, kita sebagai pengajar memang lebih baik ini mengetahui bagaimana bahasa dan budaya asal mereka. Sehingga kita tahu bisa lebih mudah menyampaikan dengan cara seperti apa, dengan materi seperti apa. Misalnya ketika kita mengajar mahasiswa atau mengajar siswa dari Jepang misalnya ya, di Jepang yang L dan R itu kan agak susah ya. Nah, ketika kita tahu itu, maka bukan untuk
menghakimi mereka, yo kamu nggak tahu ya, atau mempersulit mereka, tidak. Tetapi ini justru menjadi motivasi kita. Oke, karena mereka sulit mempelajari ini, maka untuk siswa pelajar BIPA dari Jepang maka harus diberikan drill lebih banyak terkait materi itu, sehingga capaiannya itu tetap ini bisa tercapai begitu ya. Capaiannya itu tetap sama dan tidak tertinggal dari teman lain terkait materi itu, walaupun lebih sulit. Jadi penggunaannya itu semuanya konteksnya, semua diarahkan, kita melihatnya jangan fokus ke perbedaan ya. Kalau fokus ke perbedaan nanti pecah belah semuanya ya. Nah, tapi kita melihat hal-hal apa yang berbeda, lalu kita carikan solusinya sebagai pengajar, kita rencanakan, kemudian pelaksanaannya di kelas itu dilakukan sebaik mungkin. Kalau memang kurang ya ditambahkan lagi untuk hal-hal tertentu. Nah, jadi tidak boleh, oh saya ngajar 2 jam, udah selesai 2 jam, bisa nggak bisa terserah. Nah, nggak bisa. Karena kasusnya beda-beda. Apalagi, oh ini nanti ngerebet ke yang lain ya. Pengalaman saya yang lain itu, yang pernah saya agak kesulitan itu ketika mengajar di kelas yang multi level, Bang Erul. Jadi sebenarnya kan kalau bisa itu ketika mahasiswa asing masuk itu kan ada placement test ya, penempatan ya. Apakah ini levelnya basic, intermediate atau advance kan begitu ya. Apakah dasar, kemudian madya atau mahir. Nah, tetapi ada kalanya mungkin dulu itu pernah karena kelasnya terbatas hanya satu kelas, kami hanya membuka satu kelas, maka siapapun mahasiswa yang masuk itu bleng, semua jadi satu. Nah, yang agak keteteran kan pengajarnya, karena bayangkan di satu kelas itu ada yang sudah sangat lancar, kemudian ada yang sama sekali nggak bisa. Satu, bagaimana kita itu di kelas menggunakan bahasa Indonesia jalan, yang agak susah mungkin pakai bahasa Inggris bisa, yang sama sekali nggak bisa kita pakai bahasa Tarsan. Nah, itu pernah saya mengalami itu, dan sekarang kalau mengingat hal itu, mesem-mesem saja. Oh, menarik ya dulu itu. Nah, gitu. Itu tantangannya Bang Erul. Jadi kita tidak pernah kehabisan ide karena selalu diapakan lagi ya, pakai media apa lagi ya yang belum begitu. Begitu Bang Erul, terima kasih. Baik, Pak Prima, sangat menarik sekali, sangat berkualitas, dan tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi para sahabat edukasi. Ya, jadi saya membayangkan ketika Mbak Prima mengajar BIPA ya, selalu ada keceriaan di sana, selalu ada canda dan tawa di sana, bukan menganggap sebagai sebuah kesulitan, tetapi itu sebuah tantangan dan sekaligus menjadi penghibur, apalagi ketika ada yang tadi dikatakan bahwa multi level, ada yang level ini yang mampu sama sekali, ada yang sangat mampu. Ya, jadi saya membayangkan seakan-akan mengajar anak PAUD atau anak taman kanak-kanak begitu. Nah, benar. Jadi kalau ini Bang Erul, saya itu kan jadi sebagai pengajar BIPA itu harus punya ini ya, perlengkapan perang ya. Jadi mulai dari media itu kebetulan saya punya anak kecil kan. Dulu itu misalnya beli peralatan itu Bang Erul, masak-masakan, terus buah-buah atau apa, terus boneka, terus apa ya. Itu semuanya sekarang saya kumpulkan. Jadi saya kumpulkan misalnya gini, ketika kita mau mengajarkan tentang anggota tubuh, saya menggunakan boneka. Jadi berangkat ke kampus tuh ya bawa boneka. Kalau ditanya, lo mau ngapain? Mau ngapain? Ya, udah saya mesem aja. Karena mungkin dipandang orang ini sebenarnya dosen universitas apa guru TK misalnya kayak gitu ya. Tapi ini perlengkapan saya begitu ya. Jadi di kelas itu saya gunakan, saya berikan contoh, saya tunjukkan video, kemudian tebak-tebakan, mengingat, kemudian nempelkan. Ayo sekarang ini saya beri boneka satu-satu. Sekarang coba tempelkan. Tadi namanya yang apa siku di mana, kening di mana. Nah mereka akan nempelkan itu. Nah terus ditempelkan, akan ditunjukkan. Ketika mengajarkan tentang profesi, nah mungkin kalau bertemu saya terus kan bosan ya, saya langsung ajak Pak Satpam, saya ajak salah satu dosen, saya ajak cleaning service, saya ajak, kemudian ada salah satu teman dengan pekerjaan lain, saya ajak, ayo datang ke kelas, ceritakan langsung. Jadi mereka harus banyak berinteraksi ya, karena sekali lagi kita tidak mengajarkan tentang teori bahasa, tapi bagaimana menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana berbahasa. Itu yang harus lebih banyak mereka lakukan ya, frekuensinya harus lebih sering. Oke. Sangat luar biasa, dan dengan ini kita ketahui bersama bahwa menjadi guru BIPA ya atau pengajar BIPA sangat dibutuhkan kreativitas dan inovasi dari seorang pengajar. Makanya tadi disampaikan tidak boleh asal-asalan. Ya, memang untuk bisa mengajar secara total dibutuhkan panggilan bagi seorang pengajar BIPA. Oke, baik Mbak Prima, saya menangkap 2 poin utama dari beberapa hal yang disampaikan tadi terkait beberapa pertanyaan.
bahwa dengan banyaknya pertanyaan tentang apakah yang seharusnya menjadi pengajar BIPA, apakah dari jurusan bahasa Indonesia atau dari jurusan bahasa Inggris. Tapi itu sudah terjawab pada kesempatan malam hari ini, bahwa bukan menjadi masalah apakah dia jurusan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau apapun itu. Karena walaupun mungkin dia menguasai bahasa Inggris, kita ketahui bersama bahwa semua peserta didik BIPA tidak semuanya berasal dari satu wilayah atau satu negara yang kemudian menggunakan bahasa Inggris. Ada bahasa Cina, ada bahasa Jepang, dan sebagainya. Satu poin yang menarik bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ya, dengan kecintaan, dengan adanya panggilan, maka semua tantangan itu tidak akan dijadikan sebagai sebuah beban, tetapi dengan ikhlas menekuni sehingga menumbuhkan kreativitas yang berkualitas. Oke. Kemudian di sini kita juga ketahui bersama bahwa dengan mengajarkan BIPA itu menjadi wadah bagi pengajarnya, bukan hanya mempelajari bahasa Indonesianya sebagai konten, bukan hanya mempelajari bahasa pengantarnya sebagai alat untuk menyampaikan informasi, tetapi banyak hal, kreativitas dalam menentukan peraga, bagaimana memahami tentang wawasan kebudayaan mereka, dan banyak tentunya. Ini insya Allah menjadi hal menarik bagi kita semua, dan saya ingin mengucapkan lagi terima kasih atas apa yang dibagikan pada kesempatan ini. Ya, kemudian mungkin yang penting juga perlu disampaikan tentunya dari sahabat edukasi, dari teman-teman kita semua, banyak yang tertarik juga menjadi pengajar BIPA tapi belum tahu prosedurnya nih. Iya, karena terkadang saya juga mendengar dan mendapatkan informasi bahwa untuk bisa menjadi pengajar BIPA itu harus mengikuti pelatihan-pelatihan yang kalau tidak salah itu memiliki level. Ada pelatihan BIPA 1, level 1, level 2, dan sebagainya. Atau seperti apa menurut pengalaman Mbak Prima? Baik, ketika kita ingin mengajar BIPA, itu kan mengajar BIPA yang mana dulu ini, kan begitu ya. Kalau ingin ikutnya di yang lembaga formal, begitu ya, pasti setiap lembaga punya ketentuan sendiri. Misalnya, kebetulan Bang Hairul tadi saya sudah menyampaikan, walaupun saya S2 atau ya S2 Bahasa Indonesia, background saya pendidikan Bahasa Indonesia, tapi saya juga ikut pelatihan. Saya sekarang sudah ikut sampai level 3. Yang pertama itu tentang metodologi, kemudian yang kedua tentang pengembangan bahan ajar, yang ketiga tentang pengembangan program BIPA. Nah, itu artinya tadi teman-teman tidak harus yang berasal dari pendidikan bahasa Indonesia, tetapi asalkan mau belajar bahasa Indonesia dan kalau punya rezeki gitu ya, atau mencari jalan begitu ya Bang Irul ya, ikutilah pelatihan-pelatihan itu. Bukan untuk pamer-pameran, gaya-gayaan, tapi memang kita haus bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas diri agar bisa menjadi pengajar BIPA yang ini ya, kredibel begitu ya, yang berkualitas. Nah, untuk prosedurnya seperti apa? Nah, pengajar BIPA itu kan ada banyak hal ya, ada banyak jenisnya. Ketika mau mengajarkan BIPA di perguruan tinggi, misalnya ya, di situ ada syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya, oh dengan background bahasa Indonesia. Nah, makanya kalau teman-teman tidak memenuhi kualifikasi itu, ya nggak usah mendaftar itu, karena nanti gugur begitu ya, Bang Herul ya. Nah, ada juga Bang Herul, jadi ada di lembaga formal begitu ya. Kemudian ada juga di lembaga kursus, Bang Herul. Saya juga pernah mengajar di kursus. Kalau kursus itu mungkin lebih longgar ya, tidak harus punya sertifikat pelatihan seperti itu, tetapi misalnya hanya dari background bahasa Indonesia atau punya pengalaman mengajar BIPA begitu. Nah, itu beda lagi dengan misalnya mau mengajar privat mandiri begitu kan, plus minus ya. Misalnya kalau di perguruan tinggi itu mereka resmi kemudian mengeluarkan sertifikat begitu ya, maka siswa-siswa yang mendaftar sebagai siswa BIPA di situ pasti siswa yang juga pengen belajar bahasa Indonesia dan menginginkan sertifikat itu begitu loh. Jadi yang satu hal yang harus kita pahami bersama, siswa BIPA itu, orang asing itu ingin belajar bahasa Indonesia itu versinya banyak, tujuannya banyak. Ada yang, daripada saya nganggur nungguin anak saya sekolah, maka saya belajar bahasa Indonesia aja deh. Daripada saya belajar sama pembantu saya, mending saya ikut kursus saja deh. Saya hanya untuk mudah komunikasi sama penjual misalnya. Saya ikut aja untuk tujuannya komunikasi. Saya ini untuk penelitian ini, saya mau belajar bahasa Indonesia. Kan tujuannya macam-macam.
Maka dengan berbeda tujuan mereka itu akan mendatangi guru yang berbeda-beda. Ada juga yang ini Bang Erul, salah satu mahasiswa saya juga, dia itu awalnya, Bu, saya mendengar dari Bu Prima mungkin semangat ya ngajar BIPA, kemudian dia ini coba-coba aja membuka ini tawaran di internet, oh mengajar BIPA jurusan bahasa Indonesia gini-gini. Sekarang teman-teman, sekarang ini saya balik ya, kalau kita mau belajar bahasa Inggris, kalau native mereka itu orang ngomong bahasa Inggris ya, kita nggak tahu nilai bahasa Inggris mereka itu seperti apa, kan tapi kita, oh dia native, kan begitu ya. Dia penutur asli, maka lebih tepat belajar ke mereka. Nah, mereka itu, orang asing itu, menganggap kita semua orang Indonesia itu kan memang penutur ya kan, native-nya bahasa Indonesia. Maka seperti yang saya ceritakan tadi, kasusnya mahasiswa saya, ketika dia menawarkan, ternyata ada yang belajar, ada yang bersedia menjadi siswa BIPA kepada dia, padahal belum lulus, padahal masih mahasiswa, dan dia tidak menyediakan sertifikat. Nah, disitulah jam terbangnya akan main, Bang Erul. Maka teman-teman kalau mau dan merasa, Bu, saya belum pernah ikut pelatihan, nggak apa-apa kalau mau coba-coba ditawarkan seperti itu, tapi ya nanti kan itu tadi Bang Erul, ada apa ya? Kalau ada harga kan ada kualitas ya. Nah, maka mungkin nanti fee yang diterima, bayaran yang diterima nanti mungkin lebih rendah. Ya wajar, nggak apa-apa. Kita untungnya sebagai pengajar BIPA punya pengalaman mengajar begitu ya. Nah, mereka sebagai siswa BIPA bertemu langsung dengan penutur aslinya, mendapatkan harga kursus yang lebih murah begitu. Misalnya seperti itu. Jadi bergantung kita mau menjadi pengajar BIPA di mana begitu. Jadi untuk yang resmi di perguruan tinggi ataupun yang dikirim oleh itu ya Badan Bahasa, biasanya memang memiliki syarat, misalnya diutamakan bagi yang memiliki sertifikat pelatihan. Ya karena asumsinya kalau sudah pernah ikut pelatihan, kamu benar-benar niat gitu ya, dan sudah memiliki kompetensi yang diajarkan saat pelatihan itu. Begitu Bang Erul. Tapi sekali lagi saya tidak ingin mematahkan niat-niat baik adik-adik, teman-teman, mahasiswa semuanya yang ingin mencintai BIPA lebih dalam. Silakan dicoba, masih ada waktu untuk belajar BIPA tentang materi bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia sebagai materi, masih ada waktu untuk belajar pedagogi bagaimana mengajarkan BIPA, mengajarkan materi bahasa Indonesia ini dengan asik dan menyenangkan, dan masih ada waktu untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Jadi kalau kalian mengemas diri kalian, menyiapkan diri kalian berkualitas, memiliki ilmunya, tahu bagaimana caranya, begitu ya, dilengkapi hitam di atas putih. Nah, saya yakin nanti kalian akan menjadi pengajar BIPA yang dicari. Begitu, Bang Erul. Oke, sangat luar biasa, semakin menarik saja diskusi pada malam hari ini, Mbak Prima. Ya, pastinya para sahabat edukasi dengan melihat video obrolan ini, pasti rindu untuk bertemu secara langsung dengan Mbak Prima. Oke. Ya, kemudian selanjutnya Mbak, terima kasih. Ya, mungkin ini mendekati poin terakhir dari obrolan kita ya. Sebelum Mbak Prima memberikan pesan-pesan terkait bagaimana menjadi pengajar BIPA, memberikan sedikit motivasi begitu. Satu pertanyaan yang tentunya perlu untuk kemudian digambarkan adalah bahwa Mbak Prima sudah mengajar sejak 2015 ya di UNS. Kemudian tentunya UNESA maksud saya. Iya. Kalau UNS Semarang ya? Solo. Oh, Solo. Oke, UNESA Surabaya. Ini harus piknik ini, harus keliling ini. Soalnya belum berkunjung secara langsung. Sempat. Hanya mendengarkan nama dari teman-teman begitu. Nah, ya. Jadi selama mengajar tentunya bukan hanya memperhatikan kondisi dalam kelas, tetapi juga memperhatikan eksistensi pengajaran BIPA di Indonesia pada umumnya. Ya, tentu banyak kelemahan, ada kelebihan tentunya juga. Ini yang kemudian perlu digambarkan dari pandangan pribadi Mbak Prima. Bagaimana memandang, bagaimana mengamati perkembangan pengajaran BIPA di Indonesia. Mungkin ada saran atau bagaimana? Ya, terima kasih Bang Erul. Jadi menarik ya teman-teman.
memang tadi saya menyampaikan bahwa kita harus selalu ini ya terbuka ya. Jadi pengajar BIPA itu harus terbuka, tidak sekadar terbuka tentang ini ya, tentang perbedaan tadi ya. Oh ya, tapi kita harus fokus pada kita sebagai warga global ya, warga dunia. Maka kita juga harus terbuka terhadap hal-hal yang baru. Nah, ini akan sangat memudahkan kita sebagai pengajar BIPA. Nah, kalau tadi disampaikan Bang Errol, bagaimana ini perkembangan BIPA di Indonesia? Teman-teman kalau ini ya mengamati di Kemendikbud ya, di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, di bipa.kemdikbud.go.id ini pemerintah sudah mewadahi kita. Jadi kalau pemerintah sudah berusaha ini ya mewadahi bahasa Indonesia, menginternasionalisasikan bahasa Indonesia lewat kebijakan, juga difasilitasi lewat BIPA Kemdikbud ini, teman-teman bisa mendapatkan banyak hal. Mungkin bisa ini ya Bang Heru, bisa apa? Bisa ini nanti disampaikan ya teman-teman, dibuka sendiri saja. Di BIPA daring itu teman-teman bisa mendapatkan banyak hal. Di situ ada bahan ajar BIPA, bahan pembelajaran BIPA. Jadi bagi teman-teman yang saya pengen jadi pengajar BIPA ini, tapi saya bingung ngajarnya pakai apa, silakan dibuka di situ. Pemerintah sudah menyediakan banyak bahan ajar. Kemudian ada jaringan lembaga penyelenggara program BIPA, tahu lembaga-lembaga mana saja ya yang sudah menyelenggarakan BIPA. Kemudian kita bisa mendengar kiprah-kiprah pengajar BIPA dan tempat belajar BIPA secara daring gitu ya. Kemudian ada tes daring pembelajaran BIPA. Jadi pemerintah itu sudah mewadahi kita. Nah, makanya kalau itu tidak dimanfaatkan kan sayang sekali. Bu, boleh nggak saya mengembangkan bahan ajar sendiri? Boleh, boleh sekali. Tapi sebelumnya sebagai bekal tidak ada salahnya dan kita sebaiknya memang melihat dulu yang sudah ada itu seperti apa begitu ya. Kalau memang sudah ada dan bisa dimanfaatkan, silakan lalu melengkapi dengan media atau yang lainnya. Nah, itu yang perlu kita manfaatkan Bang Heru. Jadi perkembangannya dari segi ini ya kebijakan, kemudian fasilitas yang diberikan pemerintah dari Badan Bahasa seperti itu luar biasa. Kemudian pengajarannya juga tadi saya sudah menyampaikan ada di perguruan tinggi, ada di lembaga kursus, ada yang privat ya secara mandiri juga, secara privat khusus juga ada. Nah, itu silakan teman-teman yang ingin menjadi pengajar BIPA itu membidik yang mana, itu jalurnya beda-beda. Yeah. Yang dibutuhkan syaratnya juga beda-beda begitu. Tapi saya harap semuanya sekali lagi kita lihat sisi positifnya ya begitu. Kemudian kalau melihat apalagi kesempatan pendidikan sekarang juga sudah mulai ada di UPI ya Bang Herul ya, program studi BIPA ya, S2 ya. Nah, itu bukti bahwa sekarang sudah semakin ini memang semakin bersinar ya BIPA ya. Jadi teman-teman tidak ada kata terlambat, terus berusaha, ayo bareng-bareng kita jadi satu tim ya. Jadi tim untuk menebarkan bahasa Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi di internasional. Karena itu menjadi salah satu cara begitu ya, diplomasi ya Bang Erul ya. Tadi seperti yang saya sampaikan, sebagai duta bangsa Indonesia memberikan citra positif tentang Indonesia di mata dunia. Begitu Bang Erul. Jadi semakin banyak lembaga, baik pendidikan tinggi, kursus maupun yang privat. Gitu. Baik, Mbak Prima. Jadi memang ketika ingin menjadi pengajar BIPA, memang panggilan murninya bukanlah materi, ya, bukanlah kemudian untuk ajang promosi dan sebagainya, tapi yang paling penting adalah yang tadi dikatakan Mbak Prima, memberikan citra positif Indonesia, bukan hanya dalam rangka untuk menduniakan bahasa Indonesia, tetapi selain itu juga memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia, sehingga secara tidak langsung itu akan memberikan perkembangan yang positif terhadap bagaimana bangsa kita menjadi negara yang lebih baik. Oke. Mungkin terakhir Mbak Prima, tentunya dengan begitu banyak manfaat yang bisa diperoleh dengan terjun atau terlibat pada kegiatan pembelajaran BIPA sebagai pengajar, tentunya tadi dikatakan bahwa tidak semudah membalikan telapak tangan. Memang ketika orang yang secara ikhlas, secara tulus mengajar, ada panggilan, tentu mudah. Tapi
di sisi lain banyak juga pengajar BIPA yang kadang terjatuh, putus asa karena memang membutuhkan kerja keras, ketekunan, keuletan dan sebagainya. Mungkin ada pesan-pesan bijak, pesan khusus bagi mereka khususnya yang tertarik untuk memperkenalkan Indonesia lewat bahasa Indonesia. Oke, silakan Mbak Prima. Terima kasih Bang Erul. Jadi bagi sahabat edukasi dimanapun berada, dari manapun ya, ayo semangat apa yang bisa kita lakukan ya untuk negara kita. Salah satunya turut mengembangkan negara kita, bangsa Indonesia, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Nah, ada banyak cara, salah satunya dengan bahasa Indonesia. Dengan bahasa kita bisa menjadi dekat, kita bisa menjadi saling memahami, saling menghormati, ya, di atas segala perbedaan. Maka dengan menjadi pengajar BIPA, teman-teman membantu bangsa Indonesia begitu ya, untuk memartabatkan diri, ya, untuk memartabatkan diri, untuk menunjukkan wajah diri, wajah Indonesia di mata dunia dengan semua kekayaan Indonesia. Jadi keberagaman budaya Indonesia itu menjadi magnet yang luar biasa jika bisa kita manfaatkan sebagai pengajar BIPA. Itu bisa menjadi bahan, materi, media, dan semuanya ya, sehingga kita bisa mengajarkan BIPA, mengajarkan bahasa Indonesia menjadi menarik dan menyenangkan bagi orang asing. Sehingga orang asing akan mendapatkan citra yang baik, citra positif, mendapatkan kesan bahagia, kesan senang dengan orang Indonesia, dengan budaya Indonesia, dan setelah belajar bahasa Indonesia, setelah belajar BIPA, mereka bisa pulang ke negaranya dan bercerita bahwa ada hal indah tentang Indonesia, tentang orang Indonesia. Itu Bang Erul. Baik, terima kasih banyak Mbak Prima. Sangat luar biasa dan sangat memotivasi, memberikan inspirasi yang sangat besar bagi para sahabat edukasi dan tentunya bagi teman-teman semua yang tertarik untuk menjadi pengajar BIPA, memperkenalkan budaya Indonesia lewat bahasa Indonesia. Jadi sekali lagi terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada Mbak Prima yang memiliki kesibukan yang begitu padat, masih menyempatkan waktunya untuk saling berbagi bersama Erul Edukasi. Ya, baik para sahabat edukasi, itulah bincang edukasi kami pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya dan saya bersama Mbak Prima tentunya tidak hilaf dari kesalahan dan kekurangan. Kami bukan bermaksud untuk mengajari, kami berniat hanya untuk saling berbagi kemanfaatan bagi kebaikan kita semua. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi dan salam literasi. Salam literasi.